Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti kuliah awal atau kuliah perdana mata kuliah dasar-dasar keuangan bisnis. Ya. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen. Yang pertama saya sendiri selaku penanggung jawab. Kemudian yang kedua Pak Bakti SMSI. Ya, jadi mata kuliah ini sesuai dengan kesepakatan kami berdua bahwasanya untuk materi yang akan disampaikan pada pertengahan semester ini akan dibawakan oleh saya sendiri, kemudian di UAS nanti akan dilanjutkan oleh Pak Bakti. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwa model pembelajaran yang kita akan berikan pada kesempatan ini, ya, yaitu menggunakan daring atau online sehubungan dengan gejala atau masalah yang terjadi khususnya mengenai kondisi kesehatan yang ada di Indonesia dan di Sulawesi Tenggara. Ya, untuk itu maka proses atau model pembelajaran yang kita akan sampaikan ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan physical distancing. Ya, untuk itu maka dari pihak perguruan tinggi sudah menekankan bahwasanya untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, maka proses perkuliahan dapat dilakukan dengan menggunakan daring atau online. Untuk model pembelajaran yang akan saya sampaikan pada mata kuliah ini, yang pertama itu menggunakan Google Formulir, ya. Kemudian yang kedua, dari Google Formulir ini akan disediakan atau akan disajikan form, ya, dalam bentuk Google Meet, ya. Jadi setelah mahasiswa mengisi absensi secara online, kemudian setelah Anda mengirim, lalu di situ tertuang ada link untuk materi, ya. Jadi link materi itu disimak sampai akhir, karena di dalam materi itu ada penekanan atau ada tugas yang ingin diselesaikan, ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok, ya. Kemudian yang kedua menggunakan YouTube, ya, video YouTube. Jadi video YouTube ini bisa dibuka atau diakses menggunakan YouTube dan bisa di-subscribe, ya, di-share, ya, dan like gitu, ya, supaya model pembelajaran ini atau penyajian materi ini bisa disaksikan oleh khalayak luas, ya, masyarakat luas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kesepakatan yang kita harus bangun bahwasanya di dalam penyajian atau penyampaian materi ini tentunya kita mengacu kepada peraturan akademik, di mana ada bobot-bobot penilaian, ya, baik dari segi kehadiran, keaktifan, kemudian tugas, UAS dan sebagainya. Untuk itu maka saya harapkan agar tertib di dalam pelaksanaan penilaian, maka diharapkan mahasiswa, ya, di dalam mengikuti perkuliahan ini harus aktif, ya, tepat pada waktunya, karena ini menggunakan online. Saya sudah desain sedemikian rupa bahwasanya tepat pada waktunya mata kuliah ini segera dimulai. Untuk itu maka keaktifan bagi adik mahasiswa itu sangat diperlukan, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tugas-tugas nanti yang akan kami sampaikan, ya, berkaitan dengan mata kuliah ini. Jadi tugas-tugas itu kemungkinan menggunakan media, ya, baik itu media kelas Google Classroom, ada juga menggunakan Edmodo dan Spada dan lain sebagainya, ya. Spada saya belum bisa lakukan karena saya belum mendapatkan kode atau paspor mata kuliah ini. Namun saya sudah mencoba untuk menggunakan Google Formulir dan Google Classroom, ya.
Oke, baik. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu biasanya di awal perkuliahan itu diawali dengan pembukaan mata kuliah, ya. Kemudian nanti di akhir akan ditutup, ya. Jadi untuk proses perkuliahan dasar-dasar keuangan bisnis dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka, ya. Oke, baik. Terima kasih, adik-adik sekalian. Sesuai dengan aturan akademik bahwa di kuliah awal, ya, di kuliah perdana ini dosen wajib menyampaikan rencana pembelajaran semester, ya, atau RPS yang akan kita sampaikan atau yang kita akan sajikan, yang akan kita pelajari dalam semester ini, khususnya mata kuliah dasar-dasar keuangan bisnis. Ya, jadi mata kuliah ini terdapat ada capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama itu mahasiswa mampu mengetahui pengertian manajemen keuangan. Jadi dasar-dasar keuangan bisnis ini diadopsi dari konsep yang dibangun dari manajemen keuangan. Kemudian yang kedua, ya, capaian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui badan usaha perusahaan, ya. Kemudian capaian yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui pasar keuangan. Ya, kemudian capaian yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui analisa laporan keuangan. Kemudian capaian yang kelima, capaian mata kuliah yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis rasio keuangan. Kemudian capaian yang keenam, mahasiswa mampu mengetahui peramalan dan perencanaan keuangan. Kemudian capaian yang ketujuh, mahasiswa mampu mengetahui analisis titik impas, ya. Kemudian capaian yang ke-8, mahasiswa mampu mengetahui manajemen kas dan surat berharga. Kemudian capaian yang ke-9, mahasiswa mampu mengetahui manajemen modal kerja. Kemudian capaian yang ke-10, mahasiswa mampu mengetahui manajemen piutang. Kemudian capaian yang ke-11, mahasiswa mampu mengetahui manajemen persediaan. Kemudian capaian yang ke-12, mahasiswa mampu mengetahui pendanaan jangka pendek. Inilah capaian mata kuliah. Dari capaian ini kita tuangkan dalam sebuah, ya, materi yang akan disajikan per tatap muka. Ya, jadi mata kuliah ini kami desain, ya, agar setiap capaian mata kuliah tadi dituangkan di dalam materi yang akan disampaikan dalam satu kali tatap muka. Ya, jadi di tatap muka pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan. Kemudian capaian yang minggu kedua tentang badan usaha perusahaan, minggu ketiga pasar keuangan dan lain sebagainya. Inilah materi-materi yang kita akan sajikan di dalam semester ini terkait dengan mata kuliah dasar-dasar keuangan bisnis. Ya, jadi kemudian metode, ya, model pembelajaran ini akan dilakukan dengan strategi student active learning dan model pembelajaran dengan siklus belajar SE, ya, The Learning Cycle Model, ya. Jadi model ini dosen akan mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mencari menemukan berbagai konsep yang harus dikuasai. Untuk memenuhi kondisi tersebut ada 6 kriteria. Yang pertama, ya, membangkitkan minat, engagement, ya. Kemudian eksplorasi, kemudian penjelasan atau explanation, elaborasi, kemudian evaluasi. Inilah metode yang kita akan gunakan. Kemudian media pembelajaran, ya. Media pembelajaran di sini kita akan menggunakan daring, online, Google Form, Google Meet, kemudian Spada, kemudian video, YouTube, ya, perangkat lunak lainnya. Itu menggunakan PowerPoint, kemudian hardware, ya, kemudian laptop, LCD, pointer dan sebagainya. Ya, ini kebetulan dengan kondisi COVID maka kita akan menggunakan daring atau online. Ya, tim mengajar, ya, tim dosen yang bertugas untuk mengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, kemudian Pak Bakti, ya. Kemudian jadi mata kuliah ini merupakan prasyarat dari mata kuliah akuntansi keuangan 1. Ketika mata kuliah ini bisa diprogramkan dengan syarat bahwa mahasiswa sudah lulus di mata kuliah akuntansi keuangan. Kemudian buku-buku yang menjadi acuan di dalam materi ini adalah bukunya Prof. Mamdu, ya, yaitu Manajemen Keuangan 2015 dan Kasmir 2010 Pengantar Manajemen Keuangan, ya.
Masih banyak buku-buku yang lain ya, masih banyak juga buku-buku Inggrisnya yang kita harus simak. Namun untuk sementara waktu saya masih mengambil dua dari buku ini ya, dua referensi yang saya jadikan sebagai acuan di dalam materi mata kuliah ini. Ya baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah sampaikan tentang RPS. Nah untuk itu maka mari kita coba masuk kepada materi pertama ya, konsep-konsep dasar keuangan bisnis. Ya, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa dasar keuangan bisnis ini mengadopsi konsep dari manajemen keuangan. Jadi barangkali di dalam materi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar manajemen keuangan ya. Kebetulan juga saya gunakan bukunya Kashmir ini ya, judulnya itu tentang pengantar manajemen keuangan, dan di bukunya Prof. Mamdu judulnya juga itu adalah manajemen keuangan ya. Jadi pada dasarnya ya, keuangan bisnis ini atau manajemen keuangan ini tujuannya adalah mempelajari tentang tujuan perusahaan ya. Jadi tujuan perusahaan itu adalah untuk mencapai atau memperoleh laba maksimum untuk memakmurkan pemilik perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kan tujuannya adalah profit oriented. Kemudian yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau going concern ya. Jadi tujuan perusahaan itu menjaga kelangsungan hidup ya, atau going concern ya. Kemudian yang ketiga, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan ya. Jadi perusahaan juga itu mempunyai tujuan agar ya masyarakat itu bisa terpenuhi ya, bisa terpenuhi dari aspek kebutuhannya. Kemudian kita masuk kepada pengertian manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan, jadi kalau kita lihat manajemen keuangan ini merupakan satu rangkaian ya dari konsep keuangan ya, konsep manajemen keuangan. Pada dasarnya kalau kita belajar manajemen keuangan, maka kita harus tidak bisa pisahkan antara manajemen dan keuangan ya. Jadi manajemen keuangan itu kalau kita belajar tentang konsep manajemen ya, manajemen itu kan berasal dari kata to manage ya. Mungkin di materi sebelumnya sudah disampaikan, sudah diberikan. Jadi manajemen itu artinya menata, mengelola ya, dan melayani. Nah, dari tiga aspek tadi, maka manajemen itu ya dituangkan di dalam fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini ya banyak konsep yang dikembangkan, Joe Terry, Henry Fayol dan lain sebagainya mengemukakan bahwa manajemen itu fungsi-fungsi manajemen itu ya pada umumnya terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling. Ya, banyak teori-teori yang lain. Ada juga mengatakan post decor, ada planning, organizing, staffing, directing, controlling dan budgeting, anggaran. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen keuangan tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen. Kemudian keuangan, ya, keuangan dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai finance, ya, keuangan. Kemudian ada namanya budget, anggaran, ya. Ada namanya fund, dana ya. Jadi keuangan itu merupakan rangkaian dari proses manajemen keuangan. Artinya bahwa keuangan itu ditetapkan dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi atau pelaporan keuangan ya. Selanjutnya, untuk menjalankan fungsinya, suatu perusahaan harus menjalankan fungsinya secara baik karena dalam pelaksanaan masing-masing fungsi mempunyai keterkaitan satu sama yang lain ya. Kemudian manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Ya, jadi pada dasarnya bahwa manajemen keuangan ini merupakan seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan bagaimana memperoleh dana yang merencanakan ya, menggunakan dana, kemudian mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh ya.
Jadi itulah konsep manajemen keuangan, banyak teori dan konsep yang digunakan oleh para ahli. Ya, dari situ kita coba berhenti sejenak karena waktu sudah habis. Nanti saya akan lanjutkan di slide yang kedua.